Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Kali ini kita akan belajar tentang kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita semuanya. Langsung saja berdoa dipersilakan. Dapat diakhiri. Baik, saya akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Nampaknya ini semuanya hadir semua ya. Alhamdulillah. Sebelum masuk ke materi, perhatikan lingkungan sekitar tempat duduk kalian. Apakah ada hal yang tidak membuat kalian nyaman belajar, seperti halnya sampah? Tolong dibersihkan terlebih dahulu agar nantinya kita bisa berkonsentrasi dengan maksimal untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik, materi kita pada pagi hari ini adalah kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Kenapa kita perlu belajar kerajaan Islam di Indonesia? Karena ini merupakan suatu peristiwa sejarah yang penting bagi kehidupan di Indonesia. Dari zaman dahulu kehidupan tidak serta-merta seperti ini, tetapi melalui beberapa fase. Salah satunya adalah fase kerajaan Islam di Indonesia. Ini merupakan tindak lanjut dari materi sebelumnya, yaitu masuknya Islam di Indonesia. Nah, nanti tujuan pembelajaran pada kali ini nantinya peserta didik diharapkan mampu mendistribusikan kerajaan Islam yang ada di Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, menganalisis persebaran kerajaan Islam di Indonesia dengan baik dan benar. Yang ketiga, menyajikan nasihat diskusi tentang kerajaan Islam di Indonesia dengan baik dan benar. Dan yang keempat, mampu menganalisis persebaran kerajaan Islam di Indonesia dengan baik dan benar. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang penuh dengan keanekaragaman, termasuk dengan dalam bidang agama. Setelah masuknya dan berkembangnya Islam di Indonesia, para sejarawan melakukan berbagai penelitian yang menemukan bahwa kerajaan Islam di Indonesia itu ada. Nah, dari berbagai penelitian tersebut menghasilkan yaitu temuan-temuan kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Kerajaan pertama yaitu adalah kerajaan Samudra. Nah, menurut sumber sejarah, kerajaan Samudra ini berdiri pada abad 12 Masehi dengan ditemukannya batu nisan Sultan Malik As-Syair. Menurut catatan Marco Polo dan Ibnu Battuta, mereka berdua ini adalah yang pernah singgah di Perlak, atau itu merupakan kekuasaan dari kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini terletak di pantai timur Lok Sumawi Aceh, yaitu tepatnya di Perlak. Nah, ini merupakan gambar dari letak kekuasaan dari Samudra Pasai yang meliputi pantai timur Aceh dan sekitarnya. Nah, kerajaan Samudra Pasai ini tidak diperintah oleh Sultan Malik As-Syair saja, akan tetapi diperintahi oleh beberapa raja, yaitu diantara Sultan Malik Az-Zahir, Sultan Malik Mahmud Az-Zahir, dan Sultan Malik Az-Zahir sampai Sultan Abdullah Az-Zahir. Nah, dari beberapa raja tersebut, kerajaan Samudra Pasai ini mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Malik Az-Zahir, yang ditandai dengan kemajuannya di bidang perdagangan. Karena letaknya yang strategis, mendukung kerajaan Samudra Pasai ini menjadi pusat perdagangan di Selat Malaka, yaitu para pedagang dari luar negeri seperti Mesir,
Mesir, Persia, Syria itu pun singgah di situ untuk memasarkan dagangannya. Menurut sejarawan, kerajaan Samudra Pasai ini menganut madhab Syafi'i dalam syiar agamanya. Raja-rajanya terkenal dengan kepatutan beragamanya. Akan tetapi kerajaan Samudra Pasai ini tidak terus berada atau mengalami kemunduran. Nah, kemunduran tersebut dikarenakan adanya serangan dari bangsa Portugis yang ingin menguasai daerah tersebut. Dengan begitu, kerajaan Samudra Pasai pun jatuh di tangan Portugis. Akan tetapi, bangsa Portugis tidak lama kemudian bisa ditaklukkan oleh Sultan Ali bin Mayed Shah yang tidak lain adalah pendiri dari kerajaan Aceh. Kita lanjut ke kerajaan selanjutnya, yaitu kerajaan Aceh. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kerajaan Aceh ini didirikan oleh Sultan Ali bin Mayed Shah yang berhasil menaklukkan Portugis yang sebelumnya menguasai daerah dari kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Aceh ini terletak di Aceh, persis di bawah Sumatera. Terus berkuasa selama kurang lebih 4 abad yang diperintah oleh beberapa sultan atau raja. Di antaranya yaitu ada Sultan Mayed Shah selaku pendirinya, terus ada Sultan Ala Arif ad-Din Ayad Shah Al-Qohar, Sultan Iskandar Muda, Sultan Iskandar Sani, dan Sultan Muhammad Musa. Nah, dari beberapa raja ini yang paling terkenal adalah Sultan Iskandar Muda. Dalam pemerintahan Sultan Iskandar Muda ini, kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya, ditandai dengan penguasaan pesisir timur dan barat dari Pulau Sumatera yang menjadikannya kerajaan Aceh ini semakin luas dan semakin dikenal pada waktu saat itu. Akan tetapi bangsa Portugis pada saat itu masih berada di Selat Malaka, dan kerajaan Aceh pun berinisiatif untuk mengusir bangsa Portugis dari Selat Malaka tersebut. Akan tetapi dalam komando Sultan Iskandar Muda, pengusiran tersebut mengalami kegagalan. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat, dilanjutkan pemerintahnya oleh Sultan Iskandar Sani. Dalam pemerintahnya ini, kerajaan Aceh semakin berkembang semakin jauh. Tetapi lambat laun mengalami kemunduran dan pada akhirnya pada awal abad ke-20 Masehi, kerajaan Aceh ini pun runtuh. Baik, kita ke kerajaan selanjutnya, yaitu kerajaan Demak. Awalnya wilayah Demak ini seiring dengan kemunduran Majapahit, Demak menjadi kawasan yang mandiri dan selanjutnya menjadi kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Nabi Fatah yang merupakan salah satu anggota awal yang merupakan agama Islam di Pulau Jawa dan masih mempunyai ikatan darah dari kerajaan. Dan inilah wilayah dari kerajaan Demak yang bisa kami yang meliputi kota Demak dan sekitarnya, dilanjutkan dengan gambar raja-raja yang pernah memerintah dari kerajaan Demak. Bisa lihat kerajaan Demak ini mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Trenggono atau Sultan Trenggana, ditandai dengan cakupan wilayah yang luas yang meliputi Jawa Tengah, Jawa Barat, Cilacap, dan sebagian Jawa Timur. Pada waktu itu pengalian jalur perdagangan setelah jatuhnya Malaka di tangan Portugis membuat
sebagai pelabuhan transito dengan daerah-daerah hasil. Pada tahun 1512 Masehi, Demak mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Portugis untuk membebaskan Malaka dari tangan Portugis. Akan tetapi upaya ini gagal karena Portugis lebih unggul. Meskipun upaya ini telah gagal, akan tetapi upaya ini patut dibanggakan karena mereka dengan gagah berani menghadapi bangsa penjajah. Oleh keberanian itu, Peti Unus diberi gelar Sabranglor, atau yang berarti pangeran yang menyeberangi laut utara. Oke, next kita ke kerajaan selanjutnya, yaitu Kerajaan Pajang. Sultan Hadiwijoyo atau yang dikenal dengan Joko Tingkir mendirikan Kerajaan Pajang pada tahun 1568 Masehi setelah mengalahkan Arya Penangsang dari Demak. Dan setelah penaklukan itu, Joko Tingkir memindahkan pusat yang semula dari Demak ke Pajang menjadi pusat kerajaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa berdirinya Kerajaan Pajang ini erat kaitannya dengan Kerajaan Demak. Joko Tingkir sangat menghargai pendukung yang ikut bertempur sewaktu menghadapi Arya Penangsang. Mereka yang berjasa diberi penghargaan. Seorang yang dinilai berjasa tersebut adalah Kiai Ageng Panindahan yang dihadiahi tanah di Mataram atau sekarang yang dikenal dengan Kota Gede yang dekat dengan Yogyakarta. Dan orang kedua yaitu Kiai Panggawi yang dihadiahi tanah di daerah Pati. Ini adalah gambaran wilayah dari Kerajaan Pajang. Kalian bisa lihat sendiri yang merupakan lebih luas dari Kerajaan Demak. Setelah Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir wafat pada tahun 1582 Masehi, maka Kerajaan Pajang terjadi pergolakan hebat, di mana Arya Pangili yang merupakan putra Sunan Kudus dari Demak coba merebut kembali kekuasaan dari Pangeran Senowo, yaitu raja Kerajaan Pajang, dan Pangeran Senowo meminta bantuan dari Danang Sudhawijaya. Dan akhirnya Danang Sudhawijaya memindahkan Kerajaan Pajang ke daerah Mataram. Dengan demikian berakhirlah Kerajaan Pajang. Selanjutnya yaitu Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram ini didirikan oleh Kerajaan ini didirikan oleh Danang Sudhawijaya yang sebelumnya telah membantu dalam Kerajaan Pajang. Didirikan pada tahun 1575 Masehi. Beliau memiliki gelar Panembahan Senopati ing Alaga Sayyidin Panatagama. Letak kerajaan ini ada di Kota Gede, Yogyakarta. Lebih jelasnya Anda bisa melihat gambar seperti berikut. Ini merupakan gambar wilayah kekuasaan ketika memerintah banyak wilayah kabupaten yang berusaha melepaskan diri dari kekuasaannya. Di antaranya ada Ponorogo, Madiun, Surabaya, Kediri, Pasuruan, dan lainnya. Namun pemberontakan ini gagal dikarenakan Panembahan Senopati ini dikenal memiliki kekuatan militer yang kuat. Panembahan Senopati wafat pada tahun 1690 Masehi dan dimakamkan di Kota Gede. Meskipun demikian, beliau dinilai telah berhasil meletakkan fondasi yang kukuh bagi kerajaan Mataram. Peninggal Panembahan Senopati, Kerajaan Mataram diperintah oleh Raden Wijaya atau yang dikenal dengan gelar Panembahan Seda ing Rakyat yang memerintah pada tahun 1621 sampai 1613. Pada era Panembahan ini terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Surabaya, Ponorogo, dan Demak. Tetapi Raden Magelang berhasil
masih memantapkan tersebut. Tapi pada tahun 1612 sebagai perlawanan seperti yang dilakukan Surabaya memaksa Raden Majalah tidak bisa mengatasi kebenaran. Kali ini beliau gagal dan setelah itu beliau wafat dan dimakamkan di kota. Selanjutnya pemerintahan dilanjutkan dengan Sultan Agung. Kerajaan Mataram ini mencapai puncak kejayaan dalam bidang politik. Kerajaan Mataram berhasil memperluas berbagai daerah di Jawa Tengah, Timur, Barat hingga daerah Banten. Bidang ekonomi, Mataram berkembang menjadi salah satu daerah yang aktif, yang hasil utamanya adalah beras, kayu, gula, kelapa, kapas, dan palawija. Dari sektor kebudayaan, Kerajaan Mataram ini meninggalkan kebudayaan yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat di daerah sana, seperti upacara sekaten dan gebek. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke kerajaan selanjutnya, yaitu Kerajaan Banten. Belum menjadi sebuah kerajaan, Banten juga menjadi kota pelabuhan penting di bawah kekuasaan kerajaan. Pada tahun 1526 Masehi, Fatahillah atau yang disingkat Fatalekan dari Kesultanan Demak berhasil merebut Banten dari kerajaan Sunda. Perebutan kekuasaan terjadi disebabkan oleh adanya kerjasama politik dan ekonomi antara kerajaan Sunda dan Portugis. Ini dianggap membahayakan kedudukan kerajaan Demak setelah kegagalan Adipati Unus mengusir Portugis dari Malaka. Fatahillah kemudian mendirikan benteng pertahanan yang bernama Surosowan yang telah menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Banten. Selain membangun benteng pertahanan, Fatahillah juga mengembangkan Banten menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Banten kemudian tumbuh menjadi kota perdagangan. Ketika Kesultanan Penuh Kerajaan Banten mengalami kemunduran, Banten akhirnya ketika Kerajaan Demak mengalami kemunduran, Banten akhirnya melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan Demak. Ini adalah letak kekuasaan Banten, bisa kalian pahami sendiri. Terus lanjut, Kesultanan atau Kerajaan Banten ini mencapai puncak kejayaannya pada pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1682 Masehi. Pada masa pemerintahannya, perekonomian Banten semakin berkembang pesat. Pedagang-pedagang asing seperti dari Arab, Jarat, Persia, Turki, dan lain-lain berlabuh di kota Banten. Hal ini diketahui dari banyak temuan dan keramik dan benda-benda lainnya dari Cina, Jepang, dan juga Eropa. Untuk mempertahankan kedudukan Banten sebagai salah satu pusat perdagangan, Sultan Agung Tirtayasa bersikap tegas terhadap VOC Belanda. Dia tidak mau berkompromi atau bekerjasama dan menolak kemauan VOC untuk menerapkan monopoli perdagangan. Kerajaan Banten mulai mengalami kemunduran sejak terjadinya perselisihan antara Sultan Agung Tirtayasa dengan putranya, yaitu Sultan Abu Nasr Abdul Qahar atau Sultan Haji. Sultan Haji ini cenderung mau berkompromi dengan VOC. Perbedaan sikap inilah yang menjadi perang tengah. Dengan bantuan VOC, Sultan Haji berhasil mengalahkan Sultan Agung Tirtayasa. Setelah itu, Banten di bawah pengaruh. Lanjut kita ke kerajaan selanjutnya, yaitu Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar ini merupakan kesultanan Islam yang terletak di Pulau Sulawesi, yaitu terletak di Sulawesi Selatan. Kalian bisa lihat sini merupakan letak kekuasaan dari Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 sampai 1669 Masehi. Beliau berhasil membangun Makassar menjadi pusat dari perdagangan di wilayah Indonesia, khususnya bagian timur.
tahun 1660 Masehi terjadi perang Makassar. Perang ini disebabkan antara persaingan antara kerajaan Makassar dan kerajaan Bone yang mendapat dukungan dari dan itu perilaku orang-orang Belanda yang menghalang-halangi Laut Makassar di tempat-tempat mampu dan coba ingin memonopoli perdagangan juga menjadi penyebab perang Makassar. Dalam perang ini Kesultanan Makassar mengalami kekalahan dan terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang sangat merugikan kerajaan Makassar. Oke, dengan terbatasnya waktu maka pembelajaran kita kali ini kita sudah cukup sampai di sini saja. Setelah kita bahas belajar tadi, semoga kita bisa mengambil ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Pada intinya pembelajaran tadi adalah mengenai kedudukan atau keberadaan bangsa Islam di Indonesia yang membawa pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat yang ada di daerah kekuasaan kerajaan. Untuk bisa lebih paham, kalian bisa mengerjakan lembar kerja sebagai berikut. Ini merupakan lembar kerja, kerjakan secara kelompok, ikuti petunjuk pekerjaannya supaya kalian bisa lebih paham. Dan setelah itu kalian nanti setelah mengerjakan ini tolong dipersiapkan belajar materi selanjutnya yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu peninggalan Islam di Indonesia. Jangan lupa belajar, semoga kita beri kesempatan bertemu di lain kesempatan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.